sangat luar biasa yang Polres Cilegon laksanakan. Betul sekali. Ini merupakan Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional. Yang keberapa itu? Yang keberapa? Ayo. Yang ke-10 pastinya. Yang ke-10 pastinya, iya. Sementara kita masih melihat para jamaah masih berdatangan, masih dihibur oleh persembahan dari tim Hadroh Ikhwanul Khair dari Kubang Lampit. Iya, sambil menunggu yang di meja VIP. Iya, dan kita informasikan pula bahwa nanti ada tausiah yang sangat istimewa. Betul. Dan siapakah? Dari luar jangkauan nih. Dari luar jangkauan itu. Ahlan wa sahlan bi hudurikum pada Al-Mukarram. Sepertinya masih banyak yang belum duduk. Masih banyak. Ya. Masih mencari posisi sepertinya. Masih mencari posisi. Emang mencari posisi itu hal yang terbaik. Hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa. Ya, Istighosah ini di dalam rangka Hari Santri. KRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri. Ayo, ayo tidak takut pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Mari bersiap kita berangkat. Pesantren dengan penuh semangat. Cita-cita luruskan niat, pegang hidup kemaslahatan umat. Dengan penuh semangat, raih cita-cita luruskan niat, pegang hidup kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri, cinta pada negeri. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Kapolres Cilegon beserta pejabat utama Polres Cilegon, Yang kami hormati PJ Wali Kota Cilegon, yang kami hormati Dandim 0623 Cilegon, yang kami hormati dan Lanal Cilegon, yang kami hormati Kejari Kota Cilegon, Kepala BNK Kota Cilegon, Ketua KPU, yang kami banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, adalah sebuah anugerah yang tidak terhingga. Tentunya pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, juga rizki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini Senin tanggal 21 Oktober 2024 kita dapat bersilaturahmi, bermuazahah di Polres Cilegon untuk mengikuti acara istighosah dan doa bersama dalam rangka Hari Santri Nasional dengan tema Dengan semangat Hari Santri Nasional, kita wujudkan pilkada aman, damai, dan sejuk di wilayah hukum Polres Cilegon 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. Allah. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. Allah. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. ما كان من المشركين. وما كان من المشركين. Allah. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Pak Ustadz, Bapak Ibu sekalian, kami akan bacakan sambutan dari Bapak Kapolda Banten dalam acara Istighozah dan Doa Bersama Hari Santri Nasional 2024 di wilayah hukum Polda Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Oh, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'inu ala umriddin nabiyun wa salatu wassalam ala asyrafil abiyai wa musallin wa ala alihi wa ashabi ajmain al-mabadu. Yang saya muliakan, yang kami banggakan, Pak Ustadz Dr. Haji Das'ab Latif SOS SAG MSI PSD. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir pada malam hari ini. Saya tahu Pak Ustadz capek dari Lebak, Pak Ustadz ya, dari Lebak, acara di sana berkesempatan hadir pada malam hari ini. Tetapi tetap semangat Pak Ustadz, kita doakan semoga Pak Ustadz sehat selalu dan tetap gaspol ya Pak Ustadz ya, gaspol. Yang saya hormati para alim ulama Kota Cilegon, Forkopimda Kota Cilegon yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu beserta jajaran, kemudian organisasi masyarakat Islam Kota Cilegon, pimpinan Ponpes Toga Thomas Kota Cilegon, Bayangkari Kota Cilegon, pejabat utama Polres Cilegon, ada PPS, PKD, PPK, Panwascam, dan camat maupun lurah se-Kota Cilegon. Ada juga dari perwakilan dari perusahaan yang ada di Kota Cilegon, para santri serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia kita bisa hadir, diberi kesempatan nikmat untuk dapat berkumpul di tempat yang mulia ini bersama-sama menghadiri istighozah dan doa bersama dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2024. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan kita sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat Hari Santri Nasional tahun 2024 kepada seluruh santri di Provinsi Banten dan seluruh Indonesia. Hari Santri adalah momen penting untuk mengenang kembali peran besar para santri dalam perjuangan bangsa, baik pada masa kemerdekaan maupun era pembangunan saat ini. Santri tidak hanya sebagai pengemban ilmu agama, tapi juga sebagai penjaga moral bangsa, penjaga nilai-nilai kebangsaan, dan
garda terdepan dalam menciptakan perdamaian dan keharmonisan di tengah masyarakat madani yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Santri memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Santri tidak hanya sebagai pimpinan di masa depan, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh para ulama. Dalam setiap langkah, para santri diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa, serta menciptakan iklim yang kondusif menjelang pemilihan kepala daerah. Hal ini selaras dengan tema yang diusung pada peringatan kali ini, yaitu dengan semangat Hari Santri Nasional, kita wujudkan pilkada aman dan damai. Tema ini sangat relevan mengingat kita akan menghadapi tahapan pemilihan kepala daerah yang memerlukan partisipasi aktif kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk para santri dan seluruh elemen masyarakat Provinsi Banten pada umumnya. Hadirin yang saya muliakan, seperti kita ketahui bahwa pilkada adalah momen penting bagi kita sebagai warga negara untuk memilih pimpinan yang akan memimpin daerah kita. Namun dalam proses pemilihan tersebut seringkali muncul potensi konflik, perpecahan, dan gesekan antara masyarakat. Oleh karena itu tidak hanya diperlukan partisipasi, tetapi juga kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, di mana dalam hal ini santri sebagai generasi penerus memiliki prinsip-prinsip akhlak yang budi pekerti serta tanggung jawab untuk menunjung tinggi yang baik dalam menyikapi perbedaan pendapat dan pilihan politik. Tentu semangat Hari Santri Nasional ini kita harus mampu menularkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam ajaran Islam seperti toleransi, saling menghormati, menjaga persatuan dan kesatuan. Hal ini sangat penting agar kita tidak terjebak dalam perpecahan yang hanya akan merugikan kita semua. Mari kita ingat bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi perbedaan tersebut tidak seharusnya menghilangkan rasa ukhuwah persaudaraan antara kita. Amin. Amin. Selaku pimpinan Polda Banten, kami mengajak seluruh santri, para alim ulama, elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam sosialisasi dan pendidikan politik yang sehat di lingkungan masyarakat. Keterlibatan tokoh agama dalam proses demokrasi bukan hanya untuk memilih, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih pimpinan yang amanah dan berintegritas. Kita perlu menanamkan pemahaman bahwa memilih pimpinan bukanlah hanya memilih wajah yang dikenal, tetapi memilih seorang yang memiliki visi dan misi yang jelas, serta mampu membawa daerah kita ke arah yang lebih baik. Mari kita jadikan Hari Santri Nasional ini sebagai momen untuk mengukuhkan komitmen kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Kita harus meneguhkan sikap bahwa pemilih kepala daerah adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mencapai masyarakat yang lebih baik. Kesadaran akan tanggung jawab sebagai pemilih yang bijak akan sangat membantu dalam mewujudkan pilkada yang aman dan damai. Demikian sambutan saya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, bimbingan dan petunjuk bagi kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aman, lancar, sejuk sesuai harapan kita semua. Marilah kita doa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang kita doakan ini menjadi harapan dan tujuan masyarakat Kota Cilegon. Pelaksanaan pilkada serentak ini berjalan damai, aman. Amin. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kealfaan. Selanjutnya kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan salah satu cara serta sarana untuk memohon sesuatu kepada Allah yang khusus dan spesifik dengan membaca kumpulan zikir dan doa serta dilakukan bersama-sama. Kira-kira seperti itu, Bu. Begitu ya Pak Ustadz. Betul. Ya, makasih. Ya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti dengan hikmah acara istighosah yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Jamhuri dan Al-Mukarram Ustadz Amin Ma'ruf, pengasuh Ponses An-Nuraniyah. Kepadanya disilahkan.
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم اللهم خدمنا وتقبل منا وافتح علينا أبواب لا إله إلا الله وما فتحتها على أهل لا إله إلا الله نسألك بلا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله أن تحيينا بلا إله إلا الله وأن تميتنا على لا إله إلا الله وأن تحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم أصلح الإمام والأئمة والراعي والرعية وألف بين قلوبهم في الخيرات اللهم اصلح الإمام والأئمة والراعي والرعية وألف بين قلوبهم في الخيرات اللهم اصلح الإمام والأئمة والراعي والرعية وألف بين قلوب في الخيرات اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة محمد مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين اللهم اجعل بلدتنا شيلغون بلدة طيبة مطمئنة آمنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ولا تجعلها قرية أذاق لباس الجوع والعصيان والكفران اللهم اجعل بلدتنا بنتا بلدة طيبة مطمئنة آمنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ولا تجعلها قرية أذاق لباس الجوع والعصيان والكفران اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة مطمئنة آمنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ولا تجعلها قرية أذاق لباس الجوع والكفران والعصيان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما وأهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pertama, siraman rohani atau tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Dr. PhD. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara total, Islam secara benar. Jangan Islam pil caleg. Andai saja mau pemilihan caleg ini banyak anggota calon DPR datang, tapi karena sudah dipilih hilang lagi semua. Jangan Islam
politik, jangan Islam pilpres, jangan Islam pilkada. Hati-hati, mau pilkada lagi kita ini. Biasanya calon-calon yang mau dipilih langsung penampilannya kala-kala ustadz. Jangan Islam seperti itu, kata Allah. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Jangan ikuti langkah-langkah setan, kata Allah. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan bising, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, capek dari kantor, lebih baik kau nonton drama Korea. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah bisa kita kalahkan. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Enggak. Tidak, dia goda lagi itu setan supaya kita tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP ketika saya ceramah kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau kau sibuk begini? Sudah dikasih tahu, masih juga dia pegang HP-nya. Hai, bukan kau kena godaan setan, kau sudah setan. Saya lepas dulu. Bu, Pak, simpan dulu HP-nya, Pak. Simpan dulu HP-nya, Bu ya. Bisa? Bisa? Ibu-ibu yang pegang HP-nya selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Oh, kenapa Bapak kencang aminnya? Simpan Ibu ya, bisa? Bu, saya begitu menghargainya nih undangan acara. Saya capek betul, Pak. Saya pagi-pagi saya ceramah di apa tadi di Jakarta tadi. Cair Ustaz, Di cair. Jakarta saya ceramah jam 10. Belum setengah 12 pergi lagi ceramah ke Lebak. Belum capek selesai malah di Lebak tadi saya dijemur. Ceramah di tengah siang sore tengah matahari tidak ada tendanya. Belum sampai capek sampai lagi ke sini. Belum selesai capek belum makan. Ceramah lagi. Untuk apa? Menghormati agar kita dapat pemilu damai di tempat ini. Saya bukan orang sini. Saya orang Sulawesi, tapi saya cinta perdamaian, maka saya datang ke tempat ini. Amin. Maka tolong hargai perasaan saya. Simpan HP dulu, bisa? Bisa. Ustadz, kita mau rekam Ustadz. Itu ada kamera saya bawa tuh yang berdiri di depan tuh. Dari Makassar saya bawa. Ibu tenang, dia yang rekam. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz, tenang. Nonton YouTube. Tablik Akbar peringatan Hari Santri Polres Cilegon. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa? Hah? Pak, anak muda, kalau kau follow artis apa kau dapat? Ya. Heran di Indonesia Pak, followernya artis itu Pak sampai belasan puluhan juta. Betul. Kontennya ndak mendidik. Subrek. Apa ada? Ibu-ibu kalau artis kau follow apa kau dapat? Apa? Hai guys. Kita lagi makan kepiting guys. Emangnya kau dikirimi kepitingnya? Bapak-bapak kalau follow artis habis amalmu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Joget-joget. Ten. Udah juga kau dikasih pegang. Dikasih lihat-lihat saja. Tapi kalau kau follow ulama, satu dapat ilmunya. Sehingga kau bisa beribadah dengan benar. Dua, kau amalkan ilmunya, dapat lagi kamu pahala. Tiga, kau sebar di medsos, dapat lagi kamu amal jariah. Maka yang belum follow ulama kali ini, follow Dasat Latif. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian adalah setan. Hei.
Anak muda, Ya. woi, Hei. yang kau musuhi polisi. Ibu-ibu, Ya. Bu, kalau motormu hilang siapa kau cari? Oh, sih. Siapa kau cari? Pak Imam. Pak Imam saja hilang motornya. Ayo, bapak-bapak, kalau diserobot tanah di rumahmu siapa kau cari? Polisi. Ibu-ibu, kalau hilang suamimu siapa kau cari? Asal polisi. Makanya ibu-ibu jangan musuh polisi. Kalau pesantren perayaan hari santri biasa, memang harinya dia. Kalau majelis ulama bikin peringatan hari santri wajar, memang beliau guru-gurunya pesantren. Kalau departemen agama bikin pengajian hari santri seharusnya karena mereka adalah pemerintah kita. Tapi kalau Polres bikin hari santri itu baru luar biasa. Nah, Allah. Dan ibu-ibu majelis taklim akhirnya bisa ketemu Dasat Latif secara langsung. Iya toh? Masya Allah, itu karena jasa-jasanya Pak Kapolres. Kalau ibu majelis taklim mau undang saya, jilbabmu aja belum lunas. Makanya jangan musuhi polisi. Kalaupun ada polisi di pinggir jalan, kau melanggar, kau tidak lihat ini. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Apa sembunyi di tikungan? Banyak sekali bicaramu. Mana SIM? Ini Pak. STNK ini lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang lengkap? Kamu pembohong. Maksudnya apa? Motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Polisi juga jangan musuhi ulama. Iya. Kenapa? Karena kalau Pak Polisi mati, siapa yang bungkus kok? Maka yang baik, polisi lindungi ulama. Ulama doakan polisi, kita sama-sama menjaga pilkada damai di kota Cilegon. Amin. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Ayat ini dari Rasulullah ada sampai sekarang, tiap Jumat dibacakan ayat ini. Kenapa? Ayat ini penting. Ibu bapak masih ingat zaman Covid? Selalu diumumkan di keramaian, jaga jarak, pakai masker, jangan berkumpul, cuci tangan. Kenapa? Waktu itu pakai masker penting. Tapi sekarang tidak ada lagi itu pengumuman. Kenapa? Tidak penting lagi. Tapi ayat ini sudah lebih 1000 tahun. Tiap Jumat dibacakan khatib. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya Mati. orang miskin, Mati. raja-raja, Mati. rakyat biasa, Mati. Kapolres. Mati. Bukan saya bilang Pak, bukan saya Pak. Ini kurang ajar memang ini. Orang kaya, Mati. orang miskin, Mati. raja-raja, Mati. rakyat biasa, Mati. Ustaz. Kalau saya mati siapa yang ceramah? Ayat ini Allah ingin katakan, bukan mati yang jadi masalah. Kenapa? Kamu mau atau tidak pasti mati. Kalau begitu apa yang jadi masalah? Kata Allah dalam ayat berikutnya, illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Sesungguhnya saudara-saudaraku, berarti ayat ini Allah ingin sampaikan, Dasat, Pak Kapolres, Ketua KPU, PJ Wali Kota, dengar sampean.
Kamu ngaku Islam dasat, kamu mengaku KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau bisa bawa keislamanmu ketika sakaratul maut. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan sakau narkoba. Amin. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram, dan salah satu makanan haram itu menerima serangan fajar ketika pilkada yang akan datang. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Saya heran Pak, kenapa sekarang banyak korupsi? Kenapa banyak kepala daerah ditangkap? Kenapa? Karena pilkada mahal. Kamu marah kalau pejabat ditangkap korupsi, tapi kau terima uang korupsinya. Betul-betul baru kau pelakunya semua. Bu, kalau ibu bapak cinta kepada republik ini, mulailah dalam pilkada yang akan datang, jangan terima uang sogok. Iya, Bu. Kalau pejabat korupsi 50 miliar lalu masuk neraka, rasa-rasanya masih di dunia dia nikmati uangnya 50 miliar. Iya, mobilnya bagus, rumahnya mewah, makanannya enak-enak. Kalau di akhirat masuk neraka, setidaknya dunia dia nyaman. Tapi kalau 300.000, malah tadi di Lebak dia bilang 30.000 Ustaz. 30.000 masuk neraka, itu aslinya beleng-beleng saudara. Allah Karim. Ibu, saya mau tanya, tolong dijawab dengan jujur ya. Kalau ibu terima 300.000, kaya tidak? Kaya tidak? Lunas hutangmu? Bapak-bapak kalau tolak 300.000 miskin tidak? Tidak. Miskin? Tidak. Tidak. Namun yang pasti ketika kau terima 300.000 itu artinya kau tutup masa depanmu, anakmu yang baik menjadi pejabat. Kenapa? Karena hanya anak orang kaya yang bisa jadi pejabat. Coba lihat sekarang Pak, yang dia mau jadi kepala daerah, mereka hanya mandalkan sekian miliar, puluhan miliar duit saya. Dan saya kasihan kepada mereka calon kepala daerah, beli partai puluhan miliar, sosialisasi puluhan miliar, lalu begitu jadi pejabat ditangkap KPK. Adakah yang lebih bodoh dari ini? Habis duitnya puluhan miliar hanya untuk masuk neraka. Saya punya duit 50 miliar Pak, 10 miliar saya pakai sogo istriku supaya diizinkan saya kawin lagi. Beling. Betul. Kenapa sekarang pilkada mahal? Karena rakyat juga mau disogok. Coba kalau rakyat tidak mau disogok, insya Allah pilkada murah. Karena pilkada murah, semua anak bangsa bisa jadi pejabat. Amin. Maka saudaraku, saya berharap cintai negara kita, tolak uang politik. Biarlah kita miskin ngontrak-ngontrak, tapi orang tidak bisa beli harga diri kita. Daripada sudahlah kau miskin, rumah ngontrak-ngontrak, hujan kehujanan, panas kepanasan, lalu tidak punya lagi kau harga diri, apa yang kau banggakan di hadapan Allah? Ibu bapak, bisa tolak uang sogok? Bisa tolak uang sogok? Bisa? Ya Allah, dengarlah hambamu. Mereka berjanji ya Allah, kalau mereka ingkar janji pada 27 November akan datang, buat hidupnya sengsara dunia akhirat. Amin. Amin. Saya tahu kota Cilegon adalah kota santri, maka insya Allah uang sogok bisa ditolak di tempat ini. Kepada para calon, jangan kau sogok rakyatmu. Jadi tempat ini mah nggak mau lah. Kepada tim sukses,
Jangan kau berikan serangan fajar kepada Gakumdu. Ayo laksanakan tugas Bapak dengan sebaik-baiknya. Kalau Bapak biarkan dan itu digaji Bapak untuk menegakkan keadilan dan menangkap serangan fajar, lalu Bapak biarkan demi Allah, Bapak akan ditanya nanti di akhirat. Kamu sudah dikasih uang negara, disuruh urus pilkada, KPU kau dikasih uang negara, dikasih kau mobil dinas, rapat kau dibayarkan, makanmu dibayarkan, lalu kau biarkan serangan fajar, demi Allah kau akan tanggung jawab di akhirat kelak. Gaspol atau rem-rem? Oh. Serius? Oh. Bele. Yang memang kau marah ya. Wakalaidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sallu ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Masya Allah. Masya Allah. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? Berapa? 10. Cacat tuh. Nggak ada jari-jari kakimu. Begini jalan. Berapa, Bu? 20. Ini malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Nabi tentu kagum. Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, ya Muhammad, itu malaikat pencatat air hujan. Nabi pergi tanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air hujan? Iya, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di darat. Semua aku catat ya Muhammad, tak setetes pun yang tidak aku catat. Masya Allah. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat itu berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa kucatat. Oh ya? Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, umatmu berkumpul di lapangan Mapolres kota Cilegon, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat ini. Amin. Maka ketika Bapak Ibu berkumpul seperti ini, salawatlah. Kenapa? Pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Adik-adik yang saya mau jelaskan, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo tunjukkan saya mana manusia yang tidak ada dosanya. Ini di depan saya. ini. Kok kamu gak berdosa juga sih? Ini yang ceramah. Bapak pikir tidak ada dosa saya. Dosa saya paling banyak sekarang dosa mata. Apalagi kalau kita pergi Car Free Day, di depan ketek, di belakang paha, samping kanan poser, di depan dada, hancur mata saya. Dia bilang nama siswa saya, kenapa kok dia Ustaz? Ya pasti dilihat barang bagus. Mana ada rendah ada dosanya. Jangankan kita yang hidup sekarang ini, kurang apa mulianya para nabi? Apa ada sekalian pikir semua nabi bersih dan tidak ada dosanya? Nabi pertama yang Allah turunkan Nabi Adam, ada dosanya? Ada. Apa dosanya? Makan buah huldi. Nabi Ibrahim, ada dosanya? Apa dosanya? Dia bohong ketika dia didik Raja Namrud. Nabi Nuh, ada dosanya? Gagal dia didik anaknya. Nabi Yunus ada anaknya, apa dosanya? Dia sangka buruk dalam dakwah, dia tinggalkan umatnya. Itu Nabi, apalagi kalian para polisi. Mana ada rendah ada dosanya, Pak? Lalu kalau begitu, kenapa orang masuk surga? Karena kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Itu sebabnya orang masuk surga. Itulah sebabnya Allah ciptakan dua malaikat. Malaikat kanan manusia namanya pencatat kebaikan, malaikat kiri manusia pencatat keburukan. Masing-masing jalankan tugas. Timbang punya timbang di padang mahsyar kelak.
ternyata kebaikannya lebih berat daripada dosanya, meskipun kebaikannya selisihnya 0,1%, masuk surga. Makanya saya mau ajak salawat. Bisa? Bisa? Saya mau dengar, kita tanding. Mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu? Bisa? Bisa. Bisa? Maka yang merasa jenis kelamin laki-laki diam, kita dengar dulu mama-mama emak nih. Ras terkuat di bumi. Sen kanan belok kiri. Dikasih alis yang cantik, masih dia kasih tipis. Akhirnya seperti centang biru. Ayo ibu-ibu, ayo salawat. Ibu-ibu yang kario, ayo salawat. Bapak-bapaknya diam. Yang di belakang, ayo salawat sama-sama. Yuk, yuk. Salatullah. Yang di belakang juga, ayo. Ala Toha. Salatullah ala Yasin. Nilainya 9,5. Nah, ibu-ibu diam, kita dengar lagi bapak-bapaknya. Ayo, jangan mempermalukan jenis kelamin kita, Pak. Ayo, ayo, salawat adik-adik, yuk, yuk. Salatullah. Salamullah. Salatullah salamullah ala Yasin. Nilainya 9,6. Nah, Bapak Ibu diam semua, Bapak Ibu diam, kita dengar ini di atas. Ini Pak Tentara sama Pak Ibu Kajari, Pak Polisi, ayo kok diam, kita kerjai Pak Kapolres. Ayo, ayo Ibu Kajari, ayo salawat yuk. Salatullah Rasul. Tujuh. Salatullah nilainya 9,9. Kenapa? Beliau yang undang saya, Bu. Kalau saya kasih nilainya sedikit, nanti honorku dikurangi. Pak Kapolres, saya pernah salah menerima honor, Pak. Kalau di Makassar itu biasanya 1 malam 2 saya punya ceramah. Umumnya begitu. Selesailah saya ceramah pertama, saya kejaran acara yang kedua. Buru-buru saya ke mobil, dikejar saya sama panitianya. Panitianya MC. Tunggu dulu Pak Ustadz. Kenapa dek? Tunggu dulu Ustadz. Kenapa? Cepat-cepat sini. Tunggu dulu Ustadz. Nah datang. Kenapa dek? Dia kasih keluar amplop. Kusambar. Kan malu kalau lama-lama Pak. Masuk. Saya duduklah di mobil, masuk mobil, saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah dapat rezeki kita malam ini dek. Begitu saya buka, astagfirullah, salah kasih panitianya Bu. Apa saya dikasih? Susunan acara. Pak Kapolres, jangan dicontoh ini Pak ya. Ini contoh yang tidak baik Pak, jangan dicontoh Pak. Bayangkan kalau saya sudah sampai di Makassar, saya buka susunan acara. Bele. Ayo kita salawat ya, bisa? Sama-sama semuanya. Tapi saya meminta tolong semua HP-nya dinaikkan. Kita nyalakan listnya, bisa? Bisa. Yang kanan, yang sini, ayo nyalakan. Ibu bapak, dalam Islam itu ada namanya syafaat. Syafaat itu ibaratnya baju robek ditambal. Syafaatnya itu Nabi salah satu di akhirat nanti, kalau sholatnya kurang ditambal, kalau ikhlas ibadahnya kurang Nabi tambal. Mudah-mudahan yang nyalakan di HP-nya Allah berikan pertolongan melalui syafaatnya Rasulullah. Ayo, yang paling belakang, yang tidak punya HP pinjam HP-nya temannya. Ayo pinjam dulu HP-nya teman. Ayo naikkan. Mudah-mudahan yang nyalakan HP-nya mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo ini nih, nyalakan HP-nya deh. Ayo kita salawat bareng-bareng. Ayo, inilah orang Banten, orang Cirebon. Cilegon. Bisa sengaja. Tes. Ayo nyalakan semua. Kita salawat bareng-bareng. Ayo di belakang deh. Ayo. I love you full, Bu.
Yuk sama-sama, yuk. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil bahri ya Allah. Sekali lagi, salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil bahri ya Allah. Sekali lagi, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ladies and gentlemen, thank you very much. Simpan HP-nya lagi, kasih teman punya HP. Oke? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, suatu kali Nabi tanya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, kamu tahu enggak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Bangkrut. Nabi tanya, "Kamu tahu enggak siapa yang bangkrut di akhirat?" Kata sahabat, "Yang tidak sholat ya Rasul." Oh, dia sholat sunnahnya ada. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, dia puasa Senin Kamisnya bagus. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, zakat harta, zakat fitrahnya dia bayar. Oh, mungkin yang tidak haji padahal dia mampu. Kata Nabi, dia haji. Tuh, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan tali persaudaraan. Sahabat heran, kenapa bisa bangkrut ya Rasul? Padahal dia sholat, dia puasa, dia haji, dia bayar zakat. Kok bisa bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, betul, hablu minallahnya baik, hubungannya kepada Allah baik, tapi sayangnya hubungannya kepada manusia rusak. Akhirnya ibadah-ibadah mahdanya nanti habis hanya untuk bayar dosanya kepada manusia. Ketika dia setor sholatnya, ya Allah ini sholatku, datang tetangganya, tunggu dulu, saya pernah sama-sama caleg itu. Saya pernah caleg di Cilegon sama-sama. Saya sudah jual rumah. Dia sebarkan berita fitnah tentang saya. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya kalah. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, kalau begitu ambil sholatnya 20 tahun. Habis sudah sholatnya 20 tahun. Dia setor lagi hajinya. Ya Allah ini hajiku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu, saya juga pernah bertetangga itu. Dia serobot tanahku 1 meter. Akhirnya tidak ada saya punya geot. Saya mau lapor temannya polisi. Setiap hujan banjir rumah saya. 30 tahun selalu kebanjiran gara-gara dia ambil tanahku setengah 1 meter. Allah berfirman, ya sudah, ambil hajinya. Sudah habis tuh sholatnya, habis hajinya. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah ini puasaku. Datang lagi, tunggu dulu, saya juga pernah difitnah. Katanya anakku yang keriting rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku lurus rambutnya. Allah berfirman, ya sudah, ambil puasanya. Habis sudah amalnya bu, habis amalnya, masih ada yang datang. Saya juga pernah bertetangga.
Gara-gara dia tuh saya difitnah. Akhirnya yang saya tadinya kepala dinas menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Gara-gara fitnahnya saya dimutasi non job. Saya minta keadilan. Lalu orang yang banyak amalnya tadi ini berkata, ya Allah, bagaimana lagi? Sudah habis amal-amal saya. Allah berfirman, tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya hari ini. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Astagfirullah. Habis amalnya, membayar kebaikannya kepada orang, sementara dosanya orang masuk ke dirinya. Itulah orang yang bangkrut. Karena Allah tidak mencintai orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Maka sekarang kita lihat, apa penyebab putusnya persaudaraan? Apa sebabnya kita bercerai-berai? Satu, pilkada. Ibu bapak, adik-adik, masih ingat Pilpres 2019? Masih ingat Pilpres? Siapa yang bertanding, Ibu? Lupa. Bapak Prabowo bertanding dengan Bapak Joko Widodo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Waktu debat saling menyerang, selesai satu paket. Kalian bertetangga sejak lahir, hanya gara-gara pilpres beda pilihan kalian baku musuh. Adakah orang yang tidak bodoh seperti ini? Ayo, ibu-ibu, pilkada boleh beda pilihan, tapi jangan bercerai-berai. Ya, saudara, saya yang tidak ada calon bupatinya, saya yang tidak ada calon wali kotanya di sini. Rakyat kita ini tidak ada mau ribut, Pak. Yang kadang-kala menghasut itu tim sukses. Tim pemenangnya. Dia bikinlah konten-konten fitnah ataupun itu benar. Maksud saya, silakan jagokan jagoanmu, sampaikan visi misimu. Apa caramu berantas kemiskinan? Apa caramu pengangguran bisa kerja? Bagaimana supaya rakyat bisa sejahtera? Itu yang kau sampaikan. Tidak usah kau cari urusannya orang lawanmu. Kepada para calon kepala daerah, jangan terlalu percaya sama tim sukses. Lebih baik Bapak langsung menyapa ke rakyat, jangan diwakili. Sudah tidak saatnya lagi sekarang kita politik pencitraan. Pura-pura pekerja, masuk pura-pura rakyat jelata, masuk ke pasar duduk-duduk diambil kamera. Itu namanya munafik. Kepada masyarakat, silakan pilih jagoanmu, hormati lawanmu. Jangan bertengkar gara-gara pilkada. Pilkada ini perseorangan 5 tahun. Bagi saudara-saudara tim sukses dan calon, kalau kau kalah, ikut lagi tanding 5 tahun yang akan datang. Kalah lagi, tidak usah kau jelek-jelekkan, tanding kamu lagi 10 tahun yang akan datang. Bapak Prabowo mulai mau jadi presiden 2014, tapi Allah kabulkan 2024. Ayo, jangan berpecah belah. Saya ini keliling-keliling, Pak. Ada salah satu nikmat yang patut kita syukuri. Apa itu? Nikmat aman. Saya pergi ceramah, pulang ceramah jam 2, jam 3 dini hari, aman. Mana bisa kita ibadah kalau sudah tidak aman? Kita bisa tabligh akbar seperti ini karena aman. Mana bisa saya ceramah kalau sudah tidak aman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memanjatkan puji syukur. Coba itu lihat di Palestina, coba lihat di Syria. Tidak bisa lagi dakwah. Kenapa? Tidak aman. Ini negara kita luar biasa amannya. Maka cintai negara ini. Boleh kau berbeda pilihan pilkada, tapi jangan berpecah belah. Satu nusa, satu bangsa, Masya Allah. Satu bahasa kita. Mantap. Pasti jaya.
gara-gara pilkada kita ribut. Biasa berbeda Pak. Jangankan soal pilkada, orang sholat aja beda-beda mazhabnya. Coba lihat kalau kita takbir, coba lihat orang takbir Pak. Takbir aja macam-macam. Allahu Akbar, ada mazhab itu. Ada juga yang agak rendah, Allahu Akbar. Ada juga yang rendah sekali. Ada. Kamu bertengkar kalau kau salahkan orang. Mau begini silakan, mau begini silakan, bahkan kau mau begini silakan. Yang penting jangan kau ganggu. Allah, salah kamu. Rusuh salatmu, pasti batal salatmu. Iya toh? Iya. Bahkan setelah takbiratul ihram, menempatkan posisi tangan pun itu berbeda-beda pendapat ulama. Allahu Akbar. Ada ulama mengatakan di atas dada. Ada yang begini. Ada lagi di bawah dada. Allahu Akbar. Ada lagi yang ketiga, Allahu Akbar pas di atas pusat. Yang keempat, Allahu Akbar di bawah pusat. Porno lagi ini. Yang kelima, Allahu Akbar lurus. Silahkan, semua ada pendapatnya dan ada dalilnya. Kalau begitu bisa semua Ustaz, mana yang tidak bisa? Kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kalau kau coblos semua itu nomor, batal. Iya kan? Orang sholat berjamaah itu kalau ada orang rajin berjamaah, tapi tidak ada orang yang senang, itu berjamaahmu keliru. Coba lihat kalau kita berjamaah Pak. Kalau lihat kita berjamaah, alhamdulillah di sini Pak, di Cilegon ini, masya Allah, di mana-mana masjid selalu penuh. Apalagi kalau subuh, Allah karim, sampai di luar Pak, tidak ada di dalam. Gedungnya. Yang di dalam muka-muka yang sudah sakaratil maut. Coba lihat kalau kita berjamaah, itu kan ada aturan mainnya. Apa? Kata Nabi, kalau kau ke masjid berjamaah pakai sikat gigi. Keutamaannya 70 kali lipat daripada yang tidak sikat gigi. Artinya apa? Kalau bapak subuh sikat gigi dulu baru ke masjid, 70 kali yang tidak sikat gigi baru sama pahalanya. Apalagi kata Nabi, kalau kau ke masjid usahakan pakai parfum meskipun bau itu parfum palsu. Apakah parfum, sikat gigi sampai kepada Allah? Tidak. Lalu apa maknanya? Jangan sampai kau ganggu orang di sampingmu. Bayangkan kalau tadi malam kau makan jengkol, pete, 3 hari tidak sikat gigi, baru kau baca Fatihah, keras betul. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kau kasih gini juga. Tidak Pak. Bau ketek lagi. Menderita orang di sampingmu. Dikasih gini lagi dulu. Iya. Coba lihat, kalau kita berjamaah, jangan kau ganggu orang. Ada memang orang Pak masuk ke masjid seolah-olah dia lah yang paling soleh, baca Fatihah kayak mau digigit telinga kita. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu semua pesan dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan kau ganggu orang. Ada lagi yang ganggu kita itu kalau sholat, yang jari-jari kakinya kita dikasih tempel. Iya. Saya pernah alami Pak Kapolres. Saya kasih pindah kaki saya, dia kasih pindah lagi. Saya kasih masuk-masuk, dia tambah menyerang. Saya masuk lagi, nggak bisa lagi goyang, sudah tersentuh kiri kanan. Saya kepepet, kuinjak kakinya. Selesai sholat, dia bilang, Ustaz, kenapa injak kaki? Kau ganggu saya. Kenapa kau kasih tempel kakimu? Akhirnya kakiku main lain. Dia bilang supaya sap rapat Ustaz. Sini deh, ini kau salah. Kalau kau mau rapat sapmu bukan kakimu yang kau rapatkan, tapi apa? Pundak.
Kalau kakimu rapat, kakimu rapat tapi sapu renggang. Sujudlah kau. Itu semua maknanya jangan kau ganggu orang. Bahkan dalam Islam itu rukun-rukun bertetangga. Coba lihat kalau kita rukun bertetangga. Kata Nabi, kalau kamu punya tanaman nyebrang ke pagar tetangga, maka yang nyebrang ke pagar tetangga bukan punyamu tapi halal buat tetanggamu, dia yang punya. Tuh. Lalu saya ditanya sama jamaah, Ustadz, bagaimana kalau tetangga nyebrang pagar istrinya? Saya bilang lain juga istri urusannya itu. Coba lihat, dalam kepedulian tidak boleh ganggu orang. Coba lihat orang Islam, Pak. Kalau kita tidak kenal, anggaplah di angkot, di kereta api, kita tidak kenal tuh, tapi kita tahu dia Muslim, dia bersin. Apa kita ucapkan? Alhamdulillah. Meski kita tidak kenal orang yang bersin, apa yang kita jawab? Yarhamkallah. Sudah itu dia doakan kita, kita balas lagi, doakan kembali. Yahdi bikumullah. Sudah itu kita balas lagi. Ya sudahlah. Iya. Iya, Bu. Iya. Maka saudara-saudara sekalian, jaga persatuan. Nabi bilang begini, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Coba lihat badan kita. Itu Nabi memberikan perumpamaan. Umatku itu seperti badan ini. Yang satu sakit, yang lain ikut merasakan. Coba lihat, tangan kanan gatal tanpa diundang, kiri yang garuk. Lihat jam. Iya toh? Tangan kiri yang gatal tanpa diundang, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya. Apa pernah ibu gatal? Gatal sendiri kau. Gatal kau sendiri. Iya toh? Coba lihat, ada anak muda malam minggu pergi menyatakan cinta ke pacarnya. Kenapa ibu yang teriak? Ibu lagi jatuh cinta lagi ya? Ada cewek di sini? Ada. Oh cewek. Ada. Dengar ini rahasia laki-laki. Salah satu laki-laki yang tidak boleh kau percaya, laki-laki yang lagi jatuh cinta. Termasuk ibu-ibu yang janda. Ibu-ibu, kenapa banyak ibu-ibu ambil suaminya orang? Karena ibu menggoda ketika ditelepon. Menelpon anggota, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana, Bu? Di rumah aja, Pak. Lagi ngapain? Baring-baring dong. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Coba kalau kau tegas ketika ditelepon. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Kenapa kau tanya-tanya? Berhenti di telepon kau itu. Ini Waalaikumsalam. Cewek, dengar ini. Jangan kau percaya meskipun dia bilang duda, selama tidak ada suratnya dari pernikahan, dari pengadilan agama, jangan percaya. Ini perempuan sekarang modal stiker dikirimi tiap malam, stiker lope-lope. Beleng-beleng. Dipacari 3 tahun tidak dilamar-lamar. Motor aja dicicil 1 tahun lunas. Kamu dibawa malam minggu modal 10.000. Roti 1, teh botol 1, autan 1 bungkus. Dia bilang pakai ini dek, kita pergi lihat mobil-mobil lewat. Jengkel sekali anak-anak sekarang. Pacaran baru 2 bulan sudah panggil papi mami. Ini cowok pergi malam minggu. Dia ke rumah ceweknya. Tiba-tiba tahan tuh kakinya. Reaksi pertama mulut teriak. Reaksi kedua mata mencari. Reaksi ketiga mulut meniup. Reaksi keempat tangan mengusap. Padahal kaki yang bermasalah.
Tidak ada orang jalan-jalan tahan tuh kakinya. Kau jalan, siapa suruh kau pergi jalan? Jalan terus. Begitu mestinya kita di Luaya ini. Satu luka yang lain ikut merasakan. Satu yang dianiaya yang lain ikut merasakan. Maka Kapolres dan polisi jajaran berkata, jangan kau curang dalam pilkada. Kalau kau curang, saya tangkap kamu. Panwas, KPU, Gakumdu akan berkata, tenang, kami akan melaksanakan keadilan seadil-adilnya. Kalau ada, silakan protes kami siap bertanggung jawab. Itu yang disebut menjaga kerukunan. Karena kadangkala masyarakat itu bisa rusuh kalau wasitnya tidak adil. Baran. Lihat sepak bola kemarin waktu PON. Baran. Iya, malah saya waktu kecil dulu Tarkam 17 Agustus ada wasit tidak adil, Pak, dikejar sampai ditunggu di atas rumahnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, satu sakit yang lain ikut merasakan. Itulah makna dari ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan. Tadi satu pilkada. Yang kedua apa? Sangka buruk. Jangan sangka buruk. Jangankan sebuah kabupaten, rumah aja bisa rusuh kalau istri suka sangka buruk. Pernah dengar cerita? Wallahu alam benar atau tidak ini cerita. Suami istri sudah 5 tahun menikah, tidak punya anak. Tahun ke-6 dia daftar ke dokter ahli kandungan. Begitu dia periksa lab, kata ibu dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Oh, senang istrinya. Dia telepon suaminya, bang, saya baru periksa lab, alhamdulillah kata dokter saya terlambat 2 bulan. Tapi tolong rahasiakan ya bang, jangan cerita, saya malu kalau tidak jadi. Baik sayang, alhamdulillah. Rahasia berdua. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Kata ibu, waalaikumsalam. Siapa ya? PLN ibu. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa dia bisa tahu ini saya terlambat 2 bulan? Langsung dia mulai sangka buruk sama suaminya. Pasti ini lagi si gendut ini. Sangka buruk. Langsung dia sangka buruk. Datang suaminya. Assalamualaikum sayang. Apa sayang? Memang kau pembohong. Apalagi? Kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Kau pasti yang bocorkan. Enggak, demi Tuhan. Pembohong memang kamu. Datang lagi suaminya ke PLN. Hei, ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang ada catatannya Pak. Ada apa kau catat? Hapus itu. Boleh dihapus tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istri saya di rumah? Ya terpaksa pakai lilin. Ibu, ini ibu-ibu Bayangkari. Jangan sangka buruk sama suami. Kalau suami terlambat pulang, pasti itu demi pilkada damai. Ya. Hei, untuk apa kau periksa HP-nya? Tidak ada gunanya. Kau periksa HP-nya, kau kalah penyidik. Dia kasih kau HP-nya 1, masih ada disimpan di sadelnya 2. Kenapa kau tahu Ustaz? Saya kadang-kala jadi begitu. Untuk apa? Sangka baik saja. Coba kalau suami telepon pagi-pagi tidak dijawab, sangka baik. Oh, berarti suamiku lagi sholat duha. Enak perasaanmu. Telepon lagi duhur tidak dijawab. Oh, berarti beliau lagi sholat berjamaah ini. Telepon lagi asar tidak dijawab. Oh, ketinggalan HP-nya. Tiba-tiba jam 5 masuk telepon WhatsApp temanmu. Oi, saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Enak toh? Orang kalau sangka baik, insya Allah persaudaraan kuat. Mentang-mentang baru calon, tidak disapanya saya. Dia bukan tidak sapa, tidak dilihat. Prabu nu ayam. Sangka baik.
Insya Allah kalau kita sangka baik, selalu membawa ke sisi positif pikiran kita, insya Allah tidak ada putus persaudaraan. Sangka baik. Yang ketiga, yang penyebab bisanya putus persaudaraan apa? Hoax, fitnah, berita bohong. Ketika Nabi Isra Mi'raj, ada kepingan kehidupan yang Allah perlihatkan kepada Nabi. Ada manusia ibu, kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar-cakar mukanya. Dia katakan sakit tapi dia cakar. Dia cakar terus mukanya. Lalu dia bilang sakit tapi dia cakar. Lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Nabi berkata, Jibril, bodoh betul itu. Dia tahu sakit tapi dia cakar. Dia tahu bangkai tapi dia makan. Siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu yang suka cerita kejelekan orang. Maka pilkada biasa ada namanya hoax, ada fitnah, ada gibah. Kalau bapak mau dapat pahala, begitu masuk di handphonemu, hentikan, jangan sebarkan. Gak ada orang suka dicerita kejelekannya meskipun memang itu benar. Itu namanya gibah. Ibu-ibu kalau kumpul begini kan masih gosip. Iya toh? Dia tidak ngomong tapi mukanya dong. Dia lihat orang dari kepala sampai kaki. Apa? Mulutnya menunjuk apa? Jilbabnya tidak seragam, kayak bulumbul. Saya aja lewat tadi ada gosipin saya. Jadi itu juga bajunya yang di YouTube. Ada ibu merasa tadi. Sudah, ya ini bisa memutuskan tali persaudaraan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pilkada, sangka baik, insya Allah rukun kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, lepas dari soal pilkada damai, saya ingin memberikan ilustrasi dan contoh paling sederhana. Pak Kapolres ini ada ajudannya. Ya Pak ya. Kalau Bapak panggil ajudan, itu ajudan biar lagi duduk makan kacang, langsung siap komandan. Kalau perlu dia makan bulat-bulat itu. Iya toh? Ajudan, siap. Perintah komandan. Iya toh? Iya. Ada kira-kira ajudannya dipanggil, ajudan, tunggu dulu komandan. Bilang kau tunggu diinjak kakimu. Ajudan, Bapak ndak lihat saya sibuk. Padahal ini beliau ada mutasinya. Beliau ini ada pensiunnya. Tapi begitu takutnya anggota polisi kepada komandannya. Lalu kenapa ketika Allah yang panggil kita, hayya 'alas shalah, apa jawaban kita? Tunggu. Lagi meeting. Tuhannya disuruh menunggu, komandannya tidak berani. Kurang ajarnya lagi, dari subuh disuruh menunggu sampai saya tidak datang-datang. Hayal, apa ketika Allah sudah panggil hayya 'alas shalah, sini kau sholat. Bapak tidak datang, apa Allah berhenti? Tidak, dia tambah lagi kenikmatan panggilannya. Apa? Hayya 'alal falah. Sini Pak polisi, saya kasih apa yang kamu mau. Itu makna dari hayya 'alal falah. Sini saya kasih kamu kemenangan. Kemenangan itu apa yang kau mau. Maka adik-adikku para polisi, kalau kamu mau sekolah, mau jadi kapolsek, mau dapat jabatan, tidak usah cari muka sama kapolresmu. Kau minta kepada Allah, biar kapolresmu suka sama kamu. Kalau istrinya tidak senang, tidak jalan urusanmu. Apalagi kalau ibu kapolres sudah bilang, pokoknya saya tidak mau lihat itu anggotamu. Hancurlah kau. Dipanggil kau sama kapolres, apa masalahmu ini sama ibu? Kok ibu ndak kebelah? Sudahlah saya parkir kau dulu di sini daripada ibu marah terus sama saya. Daripada saudara-saudara capek cari muka dan negara kita ini banyak dirusak gara-gara penjilat dan pencari muka. Ya Pak, siapa? Sudah ndak laku itu. Lebih kau sholat. Hayya 'alas shalah, datang, tinggalkan pekerjaanmu, kau datang menghadap kepada Allah. Tidak ada susahnya buat Allah memberimu. Perbaiki sholat. Kalau Allah yang berikanmu, aman semua, gampang. Kalau sholat hayya 'alas shalah, tunggu, pantas 30 tahun kau jadi polisi, tidak bisa kau lepas dari kredit. Sudahlah, kita baku tahu semua Pak.
Mana ada polisi tidak ada utangnya di koperasi? Ya tuh Bu? Ya. Kenapa bapak-bapak juga banyak utangnya di polisi? Karena seleranya istri juga melebihi gajinya suami. Bu, hei, jangan kau berikan tanggung jawab suamimu melebihi dari kemampuannya. Marah Allah. Kalau gajinya suamimu cuma 7 juta, gaya hidupmu 6 juta, aman, tak perlu pinjol. Ini gaji suami 7 juta, istri gaya hidupnya 10 juta. Akhirnya ngutang. Ya, kalau mau hidupmu baik, perbaiki sholat. Ustaz, kenapa tidak sholat? Saya sariawan Ustaz. Silakan kau sholat sariawan. Allah tahu kau lagi sariawan. Ayah. Allah tahu kau lagi sariawan. Ustaz, saya tidak bisa berdiri. Allah kasih keringanan, kau duduk. Tidak bisa duduk Ustaz, ada bisul di pantatku, baring. Ustaz, saya tidak lihat kiblat. Kalau misalnya kita nelayan, di sana matahari terbenam, kau lihat ke sana, Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu bergoyang, tidak usah juga kau ikut goyang-goyang lagi. Allah itu maha bijaksana. Ayo, saudara-saudaraku, kenapa hidupku susah Ustaz? Karena kau tidak sholat. Kenapa rumah tanggaku selalu bertengkar? Pasti kau suami istri tidak sholat. Mana ada orang tidak ada masalahnya Pak? Mana ada orang tidak ada masalahnya? Ini di atas. Aduh, muka-muka penuh masalah semua ini. Pak PJ, kok kira tidak ada, mentah-mentah PJ tidak ada masalahnya? Sedikit lagi habis selesai dah. Kok main antar waktu ini Pak? Ayo, Pak Kapolres, kok kira tidak ada masalahnya? Ada masalahnya, mau jadi kombes. Sudah jadi kombes selesai masalahnya, mau jadi jenderal. Sudah jenderal pensiun. Apa mana ada orang tidak ada masalah? Saya banyak masalah saya setelah viral. Apa masalah saya sekarang banyak Pak? Banyak janda-janda curhat. Ustaz, meninggal suami saya. Adakah doa-doa penenang jiwa Ustaz? Saya kira bila doa penenang jiwa, lama-lama dia bilang, Ustaz, saya sudah tenang jiwaku Ustaz, tapi maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Mana ada orang tidak ada masalahnya Pak? Nabi pun ada masalahnya. Nabi belum lahir sudah yatim. Lahir dari perut ibunya, ditinggal ibunya selama baru 3 hari lahir, baru 2 hari lahir, diambil ibu susunya Halimatus Sa'diyah. 4 tahun bersama Halimatus Sa'diyah, diambil kembali ke ibunya. Pergilah beliau ziarah kubur di Yathrib yang Madinah kita kenal sekarang. Pulang dari ziarah kubur di desa Apua, meninggal lagi ibunya. Usia 6 tahun sudah yatim piatu. Dewasa diangkat menjadi rasul, bukan dibully, bukan dilempari mobilnya, tapi diusir dari kampung haramannya dan beberapa kali mau dibunuh. Itu Nabi. Berarti bukan masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah. Allah berikan jaminan, kalau ada masalahmu, ista'inu bis sabri was salah. Sabar, perbaiki sholatmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Ustaz, kenapa hidupku banyak masalah Ustaz? Padahal saya sudah sholat. Betul ibu sholat, tapi tidak ikhlas. Ayalah sholat, asar lagi. Barusan kita duhur, kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat, tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Pakaianmu, itu juga kau pakai tidur. Itu juga kau pakai ke toilet. Itu juga kau pakai mencuci. Itu juga kau pakai ke pasar. Waktu kau tidur ngiler. Kau apa lagi? Itu menunjukkan tidak ikhlas. Bahkan ada ibu-ibu tanya, Ustaz, boleh tidak pakai BH sholat? Kenapa? Panas Ustaz. Saya bilang boleh, tapi bagaimana itu kalau ruku? Coba ibu bayangkan, kau pergi menghadap sama Kapolres tidak pakai begitu, ditempelin ke istrinya. Kau sholat tapi tidak ikhlas, buktinya kau pakaian seadanya. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main-main. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Ada gerak. Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri kan?
Maka saudara-saudaraku, kalau ada masalah dalam hidup, tidak usah cari kambing hitam, pasti sholatmu tidak beres. Itu aja dulu. Yang kedua, tingkatkan kesabaran. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terus. Kok kira saya tukang parkir? Begini. Saya masih mau lama-lama, tapi memang saya sudah capek, Pak, ya. Kita bikin perjanjian sama Pak Kapolres. Mudah-mudahan selesai pilkada di sini, terpilih wali kota yang sesuai kehendak mayoritas masyarakat, aman damai. Kita bikin lagi tabligh akbar di tempat ini. Syukuran kalau ini adalah pilkada damai, setelah itu syukuran pilkada damai. Amin. Coba ya. Mudah-mudahan insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Pesan khusus, jangan terima uang sogok. 2, jangan berpecah belah. 3, kepada para penyelenggara berlaku adillah. Karena dunia bisa kita tipu, tapi demi Allah, Allah Maha tahu. Dan jaga sholat, tingkatkan kesabaran. Insya Allah semua bisa kita hadapi dengan tenang. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya. Saya mau berpantun, boleh Bu? Lanjut dengan cakep ya. Buah nangka, buah kemiri. Buah pepaya, buah durian. Buah salak, buah jeruk. Itulah buah-buahan. Demikian usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teman saya waktunya kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di tempat yang berbeda. Dan suasana yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sudah like, subscribe, dan komen. Kau ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita semua sehat selalu dalam hidup. Amin.